Shalom sahabatku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema ibadah yang murni dan benar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Domba, kambing, dan lembu adalah hewan-hewan kosher yang dipakai oleh bangsa Israel sebagai korban persembahan di dalam ibadah-ibadah mereka. Tuhan telah menetapkan bagaimana umat Tuhan harus beribadah kepada Tuhan dan membawa korban persembahan bagi Dia. Bukan hanya umat Tuhan yang tahu dan memahami kebenaran ini, bahkan iblis pun tahu akan hal itu. Sepanjang sejarah Alkitab, berkali-kali Tuhan nyatakan bagaimana kemurnian ibadah itu harus dijaga. Ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk menekan dan menghantam Ayub secara bertubi-tubi, dengan tujuan untuk membelokkan iman dan kepercayaan Ayub terhadap Tuhan, kitab Ayub mencatat demikian. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa yang pertama-tama diserang dan dihantam oleh iblis adalah lembu, sapi, dan kambing domba milik keluarga Ayub? Mengapa? Sebab hewan-hewan kosher itulah yang dapat dipakai oleh Ayub untuk beribadah dan membakar korban bakaran bagi Tuhan. Itulah ibadah Ayub. Yang pertama hendak dihancur lemburkan oleh iblis dari hidup orang percaya yang takut akan Tuhan adalah ibadahnya. Sebab jika ibadah itu bisa dihancurkan, maka tidak ada lagi kerinduan dari Ayub untuk mencari wajah Tuhan. Pada kesempatan lain, Saul baru saja selesai mengalahkan Amalek, dan sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya melalui Samuel, Alkitab menceritakan demikian. 1 Samuel pasal 15 ayat yang 9 sampai ayat yang ke-10 dan ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Pada kesempatan ini
Saul menggunakan lembu, sapi, dan kambing domba yang telah dia selamatkan, yang tambun-tambun dan baik. Kemudian ketika ditegur oleh Samuel, Saul berkelit dan berkata, "Semuanya itu diselamatkan, yaitu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu." Saul menggunakan ibadah sebagai alasan untuk berkelit dan berbohong, untuk menutupi pemberontakannya dan kerakusannya. Jadi sekalipun kambing domba dan lembu sapinya bagus dan tambun, dan bahkan menurut Saul, semua itu disimpan untuk korban dan ibadah bagi Tuhan, namun Tuhan menyelidiki niat hati yang ada pada Saul. Jadi sesungguhnya apa yang Tuhan katakan di Ulangan pasal 17 ayat yang pertama tadi, sebenarnya berbicara tentang kekudusan ibadah bagi Tuhan, bukan dengan semau kita sendiri, bukan dengan sembarangan, atau dengan niat hati yang bengkok, tapi dengan benar di hadapan Tuhan. Hidup kita sehari-hari ini adalah ibadah. Lakukanlah dengan benar bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau mempersembahkan hidupku sebagai korban yang benar bagi Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.